Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanghamita, seringkali ketika saya diundang untuk melakukan pembacaan pelimpahan jasa, banyak sekali di antara umat-umat yang mengundang ini selalu bertanya mengenai pelimpahan jasa. Terutama ketika melakukan pelimpahan jasa itu kepada mereka-mereka yang baru saja mengalami kematian di dalam keluarganya. Mereka rata-rata bertanya kepada saya, apakah pelimpahan jasanya sudah diterima? Apakah mendiangnya sudah berada di alam mana? Sudah selamat atau masih di alam bawah? Pertanyaan itu selalu dilontarkan kepada saya. Jadi begini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat Sanghamita, pelimpahan jasa ini dapat diterima atau tidak dapat diterima ini sebenarnya tergantung dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari sisi kita yang melakukan pelimpahan jasa, yaitu Anda yang memiliki job untuk melakukan pelimpahan jasa. Anda sebagai sanak keluarga atau keturunan yang akan melakukan pelimpahan jasa, ini memiliki peran untuk mengirimkan pelimpahan jasa ini kepada mendiang. Agar pelimpahan jasa ini bisa diterima, itu ada syarat, yaitu Anda harus memiliki cinta kasih, ketulusan dan konsentrasi pada saat Anda melakukan pelimpahan jasa kepada mendiang ini. Dan kemudian syarat lain yang kedua adalah karma baik dari mendiang ini harus berbuah. Kalau karma baiknya tidak berbuah, Anda melakukan pelimpahan jasa dengan jasa kebajikan sebesar apapun, dia akan menerimanya mungkin hanya kecil. Tetapi meskipun Anda melakukan kebajikan yang kecil saja, tapi karena mendiangnya ini sudah saatnya berbuah karma baiknya, maka akan menerima pelimpahan jasa itu. Nah, mereka yang menerima pelimpahan jasa ini, ketika sudah menerima pelimpahan jasa, biasanya bisa memberi kode-kode kepada kita. Bagi mereka-mereka yang indigo, mereka akan bisa melihat perubahan dari makhluk-makhluk ini. Dari misalnya mungkin tidak berpakaian, mungkin dia dalam kondisi yang sengsara, kurus, mungkin kucel dan sebagainya, atau mungkin kelaparan. Ketika sudah dilakukan pelimpahan jasa, maka mereka biasanya akan berubah menjadi bagus, terawat, mungkin berpakaian yang indah, sudah kenyang, mungkin lebih muda dan lebih bahagia. Nah, itu cirinya. Bahkan ada yang sebelum dia berpindah ke alam manusia, terlahir lagi menjadi manusia, mengabarkan kepada yang melakukan pelimpahan jasa. Nah, ini ada sebuah cerita. Jadi suatu hari ada 4 sekawan, ini 4 bersahabat ya. 4 orang ini sahabat dekat. Yang 1 Buddhis, yang 3 non Buddhis. Nah, yang Buddhis ini entah kenapa tiba-tiba bunuh diri. Jadilah dia setan gentayangan yang kemudian dia ini menghantui ketiga temannya. Satu di antara 2 temannya ini memiliki kemampuan indigo, sedangkan yang 2 tidak memiliki kemampuan indigo. Nah, kepada yang punya kemampuan indigo, dia memperlihatkan dan menampakkan dirinya bahwa dia dalam kondisi terbakar, badannya terbakar, kakinya terbakar, dan dia minta tolong kepada yang indigo ini. Rupanya kepada yang tidak indigo, 2 sahabatnya, dia mampu memberi mimpi. Mimpinya pun sama, bahwa dia dalam kondisi panas dan minta tolong. Nah, mereka-mereka yang terdampar di alam bawah biasanya akan memberi sinyal, minta pertolongan. Nah, kemudian ketiga sahabatnya ini kebetulan datang kepada saya dan berkonsultasi. Bagaimana dan jasa kebajikan apa yang bisa dia lakukan agar mendiang ini bisa terlahir di alam yang lebih baik. Jadi pada waktu itu saya mengatakan karena mendiang ini meninggal bunuh diri, tentu saja ini lumayan berat. Sehingga akhirnya dan kebetulan pada waktu itu adalah bulan Katina, saya menyarankan kepada 3 sahabat ini untuk melakukan sanggadana di bulan Katina atau mencari wihara-wihara yang ada upacara Katina.
Dan akhirnya 3 sahabat ini meskipun bukan Buddhis, mereka mengikuti Katina di mana-mana. Dan tentu jasa kebaikannya dilimpahkan kepada mendiang ini. Kemudian setelah dia melakukan pelimpahan jasa dari hasil Katina di mana-mana itu, mendiang ini memberikan sinyal, memberikan mimpi kepada 2 temannya, juga memperlihatkan atau menampakkan diri kepada yang indigo ini. Dia menampakkan diri dengan sudah dalam kondisi yang bagus, ceria, bersinar, dan dia juga pamit bahwa dia akan terlahir lagi menjadi manusia. Nah, di sini kan jelas bahwa mereka pun ketika sudah menerima pelimpahan jasa bisa mengucapkan terima kasih dan bisa memberi kode. Maka ketika Anda sudah melakukan pelimpahan jasa yang memang ditujukan kepada mendiang tertentu, jangan khawatir, Anda tinggal menunggu sinyal itu. Tapi yang terpenting adalah kita melakukan pelimpahan jasa itu dengan sepenuh hati, dengan cinta kasih, ketulusan, dan konsentrasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan, dan semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.